Halo, pada sesi ketiga ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita harus sembuh 100% dari bipolar, depresi kah itu atau stres akut. Jadi sesi ketiga ini saya akan membicarakan tentang bagaimana akar atau awal mula tentang kejadian yang menimpa kita sehingga kita tiba-tiba gitu terserang oleh yang namanya bipolar kah atau depresi kah atau gangguan mood yang naik turunin kah gitu ya, atau stres akut gitu. Jadi setiap hari kita mengalami yang namanya banyak kejadian dalam hidup, baik itu dari sisi tentang emosi, perasaan, tentang keadaan keuangan, dan banyak hal yang kita tidak tahu bisa datang tiba-tiba. Jadi bipolar itu juga terjadi, ada penyebabnya gitu. Baik itu apa yang kita konsumsi dari makanan, dari gaya hidup, atau dari berita atau informasi apa yang kita serap oleh pikiran kita gitu. Dan apa tanggapan orang lain yang kita tangkap secara tidak sengaja, dan semua respon itu bisa menyebabkan yang namanya kejadian mental atau kejiwaan kita. Jadi dari awal bayi sampai sekarang itu terjadi atas dasar input output, mulai dari didikan orang tua, respon atas suatu kejadian, atau dalam pergaulan gitu. Jadi semua itu ada input output atas pikiran yang masuk ke dalam bawah sadar kita. Jadi sebelum pada pokok persoalan kita bisa terbebas dari yang namanya bipolar, biasanya penyebab kendala terjadinya stres akut, depresi, bipolar, biasanya alurnya stres akut dulu gitu. Jadi intinya biasanya itu seperti kita trauma pada suatu hal yang kita tidak tahu. Contoh trauma itu ya misalnya kayak patah hati atau bullying gitu ya, atau kekerasan dari orang, dan atau kecelakaan, dan masa lalu itu selalu membuntuti kita gitu, hingga kita tidak pernah berdamai dalam masalah tersebut. Terus ada juga yang namanya faktor keturunan atau dari orang tua kita gitu ya, dan bisa juga seperti titik terendah dalam hidup kita lah. Jadi kita mengalaminya itu mungkin kita punya impian yang besar gitu, cuman apa yang kita harapkan atau inginkan itu belum juga nampak ada hasilnya atau belum terwujud gitu ya. Jadi semua seperti jalan di tempat dan kita merasa frustasi gitu. Hal yang tersering yang saya terjadi penyebabnya dulu adalah lebih kepada gaya hidup gitu. Jadi bagaimana cara kita mengonsumsi makanan, atau terlalu bekerja keras atau terlalu memaksa diri gitu. Jadi sehingga saya lupa untuk tidur. Saya tidur itu cuman 3 jam gitu, dan itu sangat buruk untuk kita gitu. Misalnya dulu saya mulai jam 6 pagi, saya itu sudah membaca buku dan saya mulai latihan menulis gitu. Jadi kebetulan impian saya dulu itu adalah seperti menjadi seorang novelis gitu ya. Jadi saya mulai mengarang dan saya membuat syair-syair gitu dengan imajinasi hingga larut malam sampai jam 2 pagi gitu. Saya lupa tidur, saya hanya mementingkan angan-angan bagaimana menjadi, dan saya lupa bagaimana cara untuk pola gaya hidup yang baik gitu. Jadi sekitar 1-2 tahun saya memiliki pola gaya hidup yang buruk. Makanya muncul yang namanya penyebab stres dan kemarahan-kemarahan di dalam hati yang saya simpan karena kurang tidur itu membuat pola otak tuh sangat lelah
dan kita menumpukan banyak kemarahan yang tidak bisa kita ceritakan pada orang lain. Itulah menjadi stres akut, dan kita menjadi kebingungan dengan prioritas, dan prioritas yang menumpuk itu bertambah banyak, dan kita malah tidak menyelesaikan banyak hal, dan program kita merasa ini saya sudah tidak bertanggung jawab gitu. Jadi itulah keadaan tidak normal kenapa mulai datangnya depresi. Depresi itu suatu yang pola emosi yang sangat buruk yang kita terima gitu. Dan yang paling parahnya lagi nih, cara kita merespon ketika kita dikucilkan gitu, kita menyendiri, kita mengutuk kekurangan diri kita sendiri, kenapa kita merasa diasingkan gitu. Nah, dan ada juga pengaruh yang sangat buruk, yaitu apa yang kita baca dan apa yang kita tonton. Seperti misalnya film-film negatif gitu ya, gambar-gambar negatif gitu. Taulah sekarang yang banyak beredar gitu kan, dan kita mengalami kebiasaan-kebiasaan yang buruk karena gambar-gambar negatif itu gitu. Dan itu cukup sangat signifikan gitu, yang menyebabkan seluruh dari pola apa yang kita lakukan tuh energinya negatif, yang membuat orang lain enggan gitu melihat, karena kita diri kita aja tidak kita hargai gitu. Jadi itu sangat berpengaruh pada spiritual kita, apalagi kalau kita jarang melakukan ibadah, sholat, itu cenderung energi negatif semakin banyak, sementara energi positif itu jauh lebih sedikit. Itu yang membuat kita semakin terkurung dalam pola pikir yang kita buat-buat sendiri gitu. Jadi kita tidak meminta jalan itu pada Tuhan, dan kita tidak meminta lindungi tentang bagaimana kita harus melaksanakan spiritual kewajiban kita gitu. Jadi ini memang ada kaitannya tentang karma yang kita buat sendiri gitu, seperti hukum tarik menarik. Jadi hal-hal buruk yang kita buat terdahulu itu balasannya terjadi sedikit demi sedikit, yang membuat kita itu mengalami yang namanya peningkatan tentang spiritual gitu. Kita harus benar-benar melihat sisi baik apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari apa yang kita kerjakan ini nih, apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Jadi itulah mungkin lebih kepada kita harus melihat dosa apa yang telah kita perbuat selama ini gitu. Jadi secara garis besar pada sesi ketiga ini saya akan menjelaskan memang hanya untuk penyebabnya sih. Jadi kalau yang jelas kita harus paham akarnya terjadinya suatu depresi akut gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak belajar tentang keagamaan, bisa lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu tentang psikologi, itu juga penting gitu. Memahami bagaimana karakter berpikir kita, bagaimana karakter kita ke depan yang harus kita jalani untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif gitu ya. Terus kita harus memahami bagaimana memilih lingkungan-lingkungan yang baik untuk agar kita bisa introspeksi atau bercermin dari orang-orang yang baik di sekitar kita gitu loh. Jadi secara psikologis termasuk juga lagu atau musik-musik atau yang religi kita dengar itu juga berpengaruh pada kondisi mood atau emosi positif kita, pikiran kita, nilai kehidupan kita. Karena nilai kehidupan ini adalah seperti energi gitu. Jadi tergantung energi mana yang banyak pada hidup kita, bisa jadi energi positif atau energi negatif. Nah itu bakal berpengaruh terhadap peluang-peluang yang masuk atau hal-hal keajaiban yang masuk pada dalam hidup kita. Jadi cukup sekian sesi ketiga ini. Pada sesi keempat nanti saya akan menjelaskan lebih banyak hal tentang bagaimana setelah akar ini selesai, bagaimana alurnya kita harus menyelesaikan step by step
depresi atau bipolar yang terjadi ini. Jadi cukup sekian, terima kasih.